Selamat pagi, izin Bu, saya Raja Manogu Tinambunan dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 28. Di sini saya akan meresum kembali materi yang saya catat minggu lalu tentang gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Selanjutnya, ciri-ciri dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan magnet terjadi secara bersamaan sehingga kedua bidang memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada saat yang sama. 2. Arah medan listrik dan magnet tegak lurus satu sama lain dan arah gelombang. 3. Disebut sebagai gelombang transversal. 4. Seperti gelombang pada umumnya, gelombang mengalami refraksi, interferensi, difusi, dan juga mengalami polarisasi karena mengandung gelombang transversal. 5. Perambatan lambat gelombang hanya bergantung pada sifat listrik dan magnetik media maju. Berikutnya, sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan media penyerapan. 2. Berisi gelombang transversal dan memiliki sifat yang mirip dari gelombang transversal. 3. Tidak membawa massa melainkan energi. 4. Energi dibawa oleh frekuensi gelombang. 5. Memiliki momentum. 6. Medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dari ke fase. Adapun sumber gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa diantaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya yang memuat fisika kuantum. Urutan spektrum dari frekuensi yang tinggi ke frekuensi yang rendah. 1. Sinar gamma. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 23 Hz. Yang kedua, sinar X. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Yang ketiga, sinar ultraviolet. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Yang keempat, sinar cahaya berwarna biru. F sama dengan 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang kelima, sinar cahaya berwarna merah. F sama dengan 4 dikali 10 pangkat 14 Hz. Yang keenam, sinar inframerah. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang ketujuh, gelombang mikro. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Hz. Yang kedelapan, gelombang radio. F sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 Hz. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi di mana radiasi elektromagnetik dipancarkan. Adapun manfaat dari gelombang elektromagnetik, yang pertama, gelombang radio digunakan sebagai pembawa suara radio. Yang kedua, gelombang mikro digunakan sebagai pemaju makanan, komunikasi pada radar, menganalisis struktur anatomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, sinar inframerah digunakan untuk terapi fisik, fotografi, pemerataan sumber daya alam pada remote control, dan untuk mengeringkan cat dengan cepat pada kendaraan industri otomotif. 4. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan untuk proses fotosintesis, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan pemeriksaan keaslian tanda tangan. 5. Cahaya tampak. Sinar laser digunakan pada berbagai bidang, diantaranya bidang telekomunikasi, bidang kedokteran seperti mendiagnosis penyakit, dan bidang industri. Yang keenam, sinar X. Sinar X digunakan untuk memotret organ-organ tubuh, menganalisis struktur bahan, mendeteksi keretakan logam, dan memeriksa barang-barang di bandara. Yang ketujuh, sinar gamma. 7. Sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, digunakan untuk sterilisasi peralatan rumah tangga, dan digunakan untuk sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan mengurangi populasi hama. Selanjutnya, bahaya yang ditimbulkan. 1. Dapat menyebabkan kanker kulit oleh sinar ultraviolet. Yang kedua, dapat menyebabkan katarak mata yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Yang ketiga,
dapat menyebabkan kemandulan yang disebabkan sinar gamma. Yang keempat, dapat menghitamkan kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Yang kelima, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan yang disebabkan oleh sinar X dan sinar gamma. Demikian tugas ini saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih.